فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah membaca ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait bab yang ke-50. Sekarang kita baca adillah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Qala babu qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ayat ini merupakan ayat pokok penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Di antara hal yang harus diilmui tentang ini, tentang makna husna itu apa? Karena itu merupakan syarat untuk sesuatu menjadi nama bagi nama Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi kriteria husna. Dan untuk mengetahuinya ya hanya Allah yang tahu. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Lalu apa makna husna indaka Ukasha? Apa maksudnya itu? Balighatun fil husni ghayatahu. Mencapai puncak kesempurnaan, mencapai puncak kebagusan. Jadi nama-nama yang mencapai puncak kebagusan, dan itu berlaku untuk semua nama-nama Allah. Sehingga ini ibarat sebagai suatu kaidah dalam nama-nama Allah, yaitu bahwasanya asma'ullah kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna. Baik. Dan nama-nama tersebut kita tidak mengetahui jumlahnya secara tertentu. Yang diungkapkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin ma'lumin lana. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Sehingga berapa jumlah nama-nama Allah? Jawabannya apa Hanif kalau ditanya? Berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Kita katakan wallahu a'lam, kita tidak mengetahui jumlah yang membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah faman ahsaha dakhalal jannah, maka hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan bahwa hanya
99 saja nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hadis tersebut menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang dipersiapkan dengan pahala khusus bagi orang-orang yang mengihsa'nya. Nah, makanya hadis ini tidak diputus-putus dalam memahaminya. Satu kesatuan, yaitu Allah memiliki 99 nama yang siapa saja menghafal, memahami maknanya dan beramal dengan konsekuensinya, maka akan masuk ke dalam surga. Dan tidak menafikan adanya nama-nama yang lain dari atau selain 99 ini. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui, yaitu dikarenakan di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya, yang akan diberitahukan nama-nama tersebut kelak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta syafaat. Nah, sebagaimana dalam hadis syafaah al-uzma, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy memohon syafaah, beliau mengatakan wa yulhimuni minal mahamidi lam yuftah li ahadin qabli, wa yulhimuni minal mahamidi wa tsana'i lam yuftah li ahadin qabli. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan petunjuk kepadaku untuk memuji Allah dan menyanjungnya yang belum pernah diberikan ilmu tersebut kepada seorang pun sebelumku. Dan tahmid serta sana, ikhwan. Tahmid dan sana ya dengan apa? Menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lain, yang telah kita hafal semua doanya dalam doa akhir witir. Bagaimana doa akhir witir indak akmal? Coba, kalau lancar berarti diamalkan, kalau enggak lancar berarti enggak diamalkan. Nah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Syahidnya pada hadis ini la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa membatasi puji-pujian atas dirimu. Dan sana itu terwujud dengan apa? Dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang kita ketahui. Kemudian fakta, seorang ketika meneliti nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih akan didapati lebih dari 99. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya jumlah 99 pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bukanlah pembatasan, tapi penyebutan keutamaan khusus bahwa di antara nama-nama Allah ada 99 yang keutamaannya siapa saja menghafal dan memahami maknanya kemudian beramal dengan konsekuensinya maka akan masuk ke dalam apa sakit? Ke dalam surga. Baik. Ini pada lafaz walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha,
maka berdoalah kalian dengannya. Baik. Berdoalah meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna tersebut. Dan hal ini telah kita lewati penjelasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Atau Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau menegaskan bahwasanya doa dengan nama-nama Allah mencakup doa masalah dan doa ibadah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga telah kita lewati tentang hakikat ilhad dan jenis-jenis ilhad dalam nama-nama. Apa hakikat ilhad itu? Indak ya Ali, ilhad itu apa? Secara mudahnya, ilhad itu penyimpangan. Nah, ilhad itu secara mudahnya adalah penyimpangan. Ilhad dalam nama-nama Allah berarti apa? Menyimpang atau penyimpangan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seharusnya diimani, hal-hal yang seharusnya ditunaikan. Itu mudahnya. Nah, al-mailu biha amma yajibu fiha. Baik, yaitu penyimpangan dari hal-hal yang seharusnya dia tunaikan terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, yang bentuk penyimpangan-penyimpangan itu banyak, tapi berporos pada 4 hal yang disebutkan kemarin. Apa saja? Indak ya Ibrar. Penyimpangan itu bentuknya apa di antaranya? Baik, menetapkan nama yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilhad. Bentuk yang lain apa Abdul Hafid? Menyimpangkan maknanya. Baik, menyimpangkan maknanya dari makna yang seharusnya. Yang lainnya apa Talha? Menamakan makhluk-makhluk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bentuk yang lainnya lagi apa? Abdullah Aras. Nah, menolak nama-nama yang sabit dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Ini juga jelas ilhadnya. Kemudian yang lainnya lagi Aba Mujahid yang belum disebut. Menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan nama-nama dan sifat para makhluk. Baik. Sayyidzuna ma kanu ya'malun, sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kalimat yang seperti ini, akhwan, menunjukkan kerasnya ancaman yang diberikan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hukuman khusus, tapi apa? Dimutlakkan. Sayyidzuna ma kanu ya'malun. Nah, baik. Qala dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yulhiduna fi asma'ihi yusyrikun. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma makna mereka melakukan ilhad terkait nama-nama Allah, yaitu mereka menyekutukan Allah. Baik. Perhatikan catatan lagi, al-lafdzul madhkur an Qatadah.
lafaz yang disebutkan ini dari Qatadah. Akhrajahu Abdul Razzaq fi tafsirihi wa Ibnu Jarir fi tafsirihi wa Ibnu Abi Hatim min tariqi Ma'mar an Qatadah. Wa laysa 'an Ibnu Abbasin. Jadi bukan dari Ibnu Abbas, akhwan, karena tidak didapati lafaz seperti ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa riwayatu Ma'mar an Qatadah dha'ifah. Dan sebagai faedah, riwayat Ma'mar dari Qatadah itu lemah sebagaimana dalam al-hadithul mu'allah. Faqad taqallama riwayat Ma'mar an Qatadah. Ini Syekh Muqbil di sana membicarakan hal tersebut. Qala Sulaiman ibn Abdullah wa hadzal athar lam yarwihi Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa innama rawahu an Qatadah fa'lam dzalik. Baik. Berarti ketika menghafal ikhwan ditambahkan hafal matannya sama dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yulhiduna fi asma'ihi ay yusyrikun. Naam. Wa lam najid al-athar li Ibnu Abbas wa innama li Qatadah. Walakin al-athar dha'if li'annahu min riwayati Ma'mar an Qatadah. Wa anhu, dan juga dari Ibnu Abbas, sammul lata minal ilah wal uzza minal aziz. Ini juga bentuk ilhad. Dan walaupun ikhwan athar dhaif pada Ibnu Abbas tadi, tapi maknanya sahih, yaitu di antara bentuk ilhad adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dijadikan nama Allah untuk nama para makhluk. Dan riwayat kedua dari Ibnu Abbas, mereka menamai Lata dari Al-Ilah dan Al-Uzza dari Al-Aziz. Ini juga bentuk ilhad, yaitu menjadikan nama-nama Allah untuk nama-nama berhala. Perhatikan catatan kaki, al-lafdzul madhkur an Mujahid akhrajahu Ibnu Jarir. Lafaz yang disebutkan itu adalah dari Mujahid, bukan dari Ibnu Abbas. Wa fihi Ibnu Jurayj lam yasma' min Mujahid qalahu Yahya Ibnu Ma'in. Cuman pada asar Mujahid itu riwayat Ibnu Jurayj dari Yahya bin Ma'in, dan Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Mujahid. Padanya Ibnu Jurayj dari Mujahid, dan Ibnu Jurayj tidak mendengar dari Mujahid sebagaimana dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in. Berarti ada inqita' antara Ibnu Jurayj dan Mujahid. Asalnya juga dhaif. Berarti lam najid al-athar an Ibnu Abbas wa innama min qawli Mujahid wa huwa atharun dhaif lil inqita' baina Ibnu Jurayj wa Mujahid. Ada inqita'. Qala wa 'anil A'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Dan diriwayatkan dari A'mash, makna ilhad dalam nama-nama Allah yaitu mereka memasukkan dalam nama-nama Allah hal-hal yang bukan termasuk dari nama-nama Allah. Baik. Dan ini juga jelas maknanya, dalam artian menetapkan untuk Allah hal-hal yang bukan nama-nama bagi Allah. Ini juga bentuk ilhad. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Yang menetapkan nama-nama bagi Allah tapi tidak ada dalilnya. Iqbal, bentuk ilhad yang seperti ini, menetapkan untuk Allah nama yang bukan nama baginya. Yang dilakukan oleh ahlu filsafat, mereka menyebut Allah dengan illatun fa'illah, illatun fa'ilah, al-aqlul fa'al, dan seterusnya ungkapan-ungkapan yang tidak dibangun di atas dalil. Ini bentuk ilhad. Baik.
Dan asal dari A'mash ini dalam catatan kaki dhaif. Akhrajah Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi wa fi Mubashshir bin Ubaid al-Qurashi matruk. Qala Imam Ahmad laisa bi syai'in yada'ul hadits. Wa qala Daruqutni matruk. Sehingga kelemahannya parah untuk athar A'mash. Tapi maknanya hak. Dalam artian bentuk ilhad adalah memasukkan dalam nama-nama Allah hal-hal yang bukan merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kesimpulannya, ikhwan, athar-athar yang dibawakan di sini tidak ada satupun yang sahih. Tapi apa? Makna yang ditunjukkan hak tentang apa? Jenis-jenis ilhad terkait nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita lewati dari penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian sebagai tambahan, nah di sini disebut ilhad fi asma'illah. Dan di sana ikhwan ada ilhad fi ayatillah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayat kami maka tidak tersembunyi mereka dari kami. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an disebut ilhad untuk dua jenis ini. Ilhadun fi asma'illah. Yang kedua apa? Ilhadun fi ayatillah. Bentuk ilhad fi ayatillah itu bagaimana? Boleh diketahui dikarenakan ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Maka ilhad pada ayat-ayat Allah juga terbagi menjadi dua jenis ini. Nah, yang pertama al-ilhad fi ayatil kauniyah, penyimpangan-penyimpangan terkait ayat-ayat kauniyah. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin salah satu anwa', ada tiga jenis. Al-ilhad fil ayat al-kauniyah, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah di jagat raya. Ada tiga jenis. Yang pertama, i'tiqadun anna ahadan siwallahi munfaridun biha au bi ba'dihha. Meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian. Nah, dalam pengaturan jagat raya atau dalam sebagian pengaturan jagat raya ini. Ilhad terkait ayat-ayat kauniyah. Misalnya ketika melihat lautan, kemudian dia meyakini bahwasanya ada yang mengatur lautan ini, penunggu laut selatan yang mengatur gelombang. Nah, bisa pasang, bisa surut, bisa menimbulkan tsunami. Akhirnya mereka mempersembahkan kepala kerbau. Ini bentuk apa? Ilhad apa? Hendak ya hadir. Ilhad pada ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, i'tiqadun anna ahadan musyarikun lillahi fiha. Yang kedua, meyakini bahwasanya ada yang menyekutuai Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan jagat raya. Nah, menetapkan ada yang mengatur juga selain Allah, seperti keyakinan orang-orang sufi tentang wali abdal. Wali-wali yang mereka tetapkan yang bisa mengatur apa-apa yang ada di jagat raya. Yang ketiga, i'tiqadun anna lillahi fiha mu'inan fi ijadiha wa khalqiha wa tadbiriha. Yang ketiga, keyakinan bahwasanya Allah memiliki pembantu dalam menciptakan jagat raya atau dalam mengaturnya. Nah, ini juga termasuk ilhad karena bahkan Allah tidak butuh pembantu sedikit. Dan ilhad tentang ayat-ayat kauniyah terkumpul dalam surat Saba ayat 22 ya,
Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Ini mencakup penetapan selain Allah bisa memiliki kemampuan mengatur jagat raya secara bersendirian, atau meyakini ada yang menyekutuai Allah dalam pengaturan, atau meyakini ada yang membantu Allah. Kemudian ilhad fi ayatin syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah yaitu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul seperti Al-Qur'an untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilhad terkait ayat syar'iyyah juga ada 3 jenis. Yang pertama, takdzibuha fima yata'allaqu bil akhbar. Yang pertama, takdzib, mendustakan khabar-khabar yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang pertama? Hanif? Mendustakan khabar-khabar yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua apa? Mukhalafatuha fima yata'allaqu bil ahkam. Menyelisihi Al-Qur'an terkait hukum-hukumnya. Ketika ada hukum diselisihi. Kemudian yang ketiga, at-tahrifu fil akhbari wal ahkam. Yang ketiga yaitu tahrif, menyimpangkan. Ini penyimpangan ini memalingkan dari makna yang hak menuju makna yang batil, yang sesuai hawa nafsunya, baik mencakup khabar-khabar maupun mencakup hukum. Berarti kalau kita ringkas, takdzib, kemudian mukhalafah, kemudian tahrif. Pendustaan ya terkait khabar, mukhalafah terkait hukum-hukum, tahrif terkait khabar dan hukum. Ini faedah bagus yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian menutup fihi masail al-ula itsbatul asma. Ini jelas penetapan nama-nama bagi Allah. Atsaniyah kaunuha husna. Yang kedua bahwasanya nama-nama Allah itu husna. Diingat makna husna itu apa? Makna husna itu apa, Mujahid? Balighatun fil husni ghayatan. Atsanitsah al-amru bi du'aihi biha. Perintah untuk berdoa dengan nama-nama Allah. Mencakup doa apa saja? Mencakup doa apa saja, Ahmad? Mencakup doa masalah dan doa ibadah. Kemudian ar-rabi'ah tarku man arada minal jahilina al-mulhidin. Meninggalkan orang-orang yang menentang, yang membantah terkait nama-nama Allah ini dari kalangan orang-orang jahil atau orang-orang yang melakukan ilhad. Ini diambil dari wadharul ladzina yulhidun fi asma'i. Al-khamisah tafsirul ilhadi fiha. Yang kelima tafsir dari ilhad padanya, telah kita lewati hakikat dan jenis-jenisnya. Kemudian as-sadisah wa'idu man alhada. Ancaman bagi orang yang berbuat ilhad diambil dari sayudzawna ma kanu ya'malun. Mereka diancam pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Baik. Berarti dengan ini kita selesai dari bab yang ke-50 yang terkait dengan akidah asma wa sifat secara ringkas. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.